Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ciamis Learning Camp tahun 2022. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sufyan, asal dari Universitas Pajajaran, jurusan program studi dari Perikanan. Nah, kali ini bakal sedikit membahas tentang soal-soal UTBK, khususnya pada mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini sudah ada beberapa soal ya untuk sosiologi. Nanti bisa dijadikan sebagai teman-teman buat acuan pembelajaran, dan juga nanti di akhir ada file pembahasan yang mungkin teman-teman bisa baca juga. Oke. Lanjut ke soal yang pertama nih. Di soal yang pertama, ini menggunakan soal dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Undang-undang lalu lintas. 2. Aparat yang tegas. 3. Aturan yang ketat. Dan 4. Kesejahteraan aparat. Nah, kemacetan lalu lintas di kota-kota besar sering dipicu oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan dalam rangka mengatur kelancaran masyarakat yang berlalu lintas. Maka diperlukan, nah jadi solusi dari kemacetan yang diperlukan adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. B. 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 saja, atau E semua jawaban benar. Oke, silakan saya beri waktu kurang lebih 5 detik untuk menjawab. Oke, nah untuk jawabannya yaitu A. Nomor 1, 2, dan 3. Kenapa sih nomor 1, 2, dan 3 gitu? Karena dalam rangka mengatur kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas, itu diperlukan yang pertama, undang-undang lalu lintas. Nah, yang kedua, aparat yang tegas. Aparat di sini sebagai fungsi dari menjalankan undang-undang yang tadi. Dan yang ketiga adalah aturan yang ketat. Nah, aturan yang ketat ini beriring atau berjalan dengan aparat yang tegas dan juga undang-undang lalu lintas. Jadi, untuk jawaban yang benar yaitu nomor 1, 2, dan 3. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, soal nomor 2. Itu dari soal SBMPTN tahun 2018. Dalam bersikap dan berperilaku seseorang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok lain. Sebab, konformitas seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Hubungan sebab akibat pernyataan di atas adalah. Nah, jadi teman-teman nanti ada soal semacam ini, ada hubungan sebab akibat gitu ya. Bagian atasnya itu ada sebab, atau bagian bawahnya ada akibat atau sebaliknya. Nah, untuk pilihannya yang pertama, pernyataan benar, yang bagian atas pernyataan benar dan juga alasannya benar. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, pernyataannya benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, pernyataan benar dan alasan salah. Yang keempat, pernyataan salah dan alasan benar. Yang kelima, pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, seperti biasa, 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya yang benar yaitu D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Kenapa sih pernyataannya salah? Karena di sini lihat kita sikap seseorang. Nah, sikap seseorang tidak harus mengikuti perilaku kelompok lain. Dan pernyataan kedua benar, merupakan pernyataan karena konformitas adalah ketaatan seorang pada aturan kelompoknya. Nah, jadi untuk yang pernyataan pertama, yang pernyataan di atas, salah gitu ya, karena sikap seseorang itu tidak selalu mengikuti kelompoknya. Sedangkan untuk yang B, konformitas, ketaatan seorang pada aturan, itu benar pengertian konformitas. Oke, dilanjut ke soal nomor selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Acuan untuk menilai yang baik dan buruk. 2. Aturan untuk bersikap dan berperilaku.
3. Perimbangan pengambilan keputusan dalam bersikap dan berperilaku. 4. Pemberian sanksi sosial. Nah, yang pertanyaannya adalah nilai sosial yang ada dalam masyarakat digunakan oleh seseorang sebagai acuan adalah A. Nomor 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja yang benar, atau E. Semua jawaban yang benar. Oke, 5 detik untuk menjawab soal nomor 3. Oke, jawaban yang benar yaitu B. Nah, kenapa sih 1 dan 3 gitu? Nomor 1 itu acuan untuk menilai yang baik dan buruk. 3. Perimbangan pengambilan keputusan dalam bersikap dan berperilaku. Nah, nilai sosial merupakan ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar atau salah, atau suka tidak suka terhadap suatu objek material maupun non-material. Nah, nilai sosial di sini memiliki fungsi yang pertama, patokan seorang untuk berpikir dan bertingkah laku secara ideal dalam masyarakat. Nah, yang kedua dari fungsi nilai sosial adalah alat untuk menentukan kelas dalam stratifikasi sosial. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai peran yang diharapkan guna mencapai satu tujuan yang diharapkan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah alat pengawas dalam masyarakat seperti menimbulkan rasa bersalah, dan yang terakhir yaitu kelima, fungsi dari nilai sosial adalah sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan masyarakat. Nah, mungkin nanti untuk pembahasannya di akhir saya berikan. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Yang pertama, ini ada soal SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sekunder. Yang kedua, primer. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, represif. Pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan hukuman kepada individu yang melanggar norma dan kekuatan otoritas adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, atau E. Semua jawaban yang benar. Ya, 5 detik waktu untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar yaitu D. Hanya nomor 4 saja atau represif. Nah, jadi pola sosialisasi itu sebenarnya terdiri dari yang pertama, sosialisasi partisipatoris, yang kedua, pusat sosialisasi adalah anak dan kebutuhannya, yang ketiga, sosialisasi represif, dan yang keempat adalah mengutamakan kepatuhan anak terhadap orang tua. Nah, jadi yang termasuk itu yang nomor 4 atau yang represif. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, soal berikutnya, sosialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara kandung yang berperan sebagai agen. Sebab sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat. Nah, hubungan sebab akibat atau pernyataan dan alasan di atas yang benar adalah A. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B. Pernyataan benar dan alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C. Pernyataan benar dan alasan salah. Yang D. Pernyataan salah dan alasan benar. Yang E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik waktu untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar yaitu B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, pernyataan benar, agen sosialisasi pada keluarga inti adalah ayah, ibu, dan saudara kandung. Jadi, pernyataan yang pertama benar. Dan alasan yang kedua, sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat.
Nah, benar, jadi sosialisasi primer ini merupakan yang pertama kali atau yang paling dekat. Contohnya, lingkup keluarga yang paling dekat dengan kita sebagai agen sosialisasi. Nah, pernyataan dan alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke, masuk ke soal nomor 6. Nah, anak usia 1-5 tahun memiliki kebiasaan bermain menirukan peran yang dilakukan oleh orang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Sebab, usia 1-5 tahun memasuki tahap game stage yang ditandai dengan bermain peran seperti orang dewasa. Nah, hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C. Pernyataan benar dan alasan salah. Yang D. Pernyataan salah dan alasan benar. Yang E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik waktu untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar yaitu C. Pernyataan benar namun alasan salah. Nah, jadi menurut Hamid ya, usia 1-5 tahun merupakan tahap play stage, yaitu tahap menirukan peran kebiasaan orang dewasa di lingkungan sekitar tahap sosialisasi. Nah, menurut Hamid juga itu adalah tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Jadi, alasannya salah, namun pertanyaannya benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, yaitu pertanyaannya sama seperti yang tadi, bentuknya. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang seringkali bertentangan. Oke, hubungan pernyataan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C. Pernyataan benar dan alasan salah. Yang D. Pernyataan salah dan alasan benar. Yang E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar yaitu E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, pasti pernyataan dan alasannya salah. Nah, jadi yang benar itu adalah keluarga merupakan media awal pembentukan sikap dan kepribadian balita. Pembentukan sikap dan kepribadian tersebut diperoleh melalui kebiasaan, teguran, nasihat, dan perintah. Nah, sosialisasi dalam keluarga membentuk ciri khas kepribadian anak. Nah, pernyataannya salah. Karena proses sosialisasi anak, balita lebih banyak dipengaruhi anggota keluarga atau orang tuanya, bukan kelompok bermain. Nah, terus yang berikutnya alasannya. Alasannya salah karena di sini semua orang ya, setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang seringkali bertentangan. Nah, tidak semua orang, tidak semua agen sosialisasi memberikan pembelajaran yang bertentangan dalam kehidupan. Nah, dalam konsep sosiologi ada konsep resosialisasi atau belajar kembali. Nah, seorang anak sewaktu di rumah belajar norma agama. Nah, kemudian di luar rumah juga, misalkan di lembaga keagamaan, si anak juga mendapatkan pembelajaran keagamaan. Nah, jadi hal itu tidak selamanya bertentangan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya adalah dalam kehidupan sehari-hari akan dijumpai suatu proses pembelajaran seorang individu sebagai warga dalam masyarakat agar individu dapat beradaptasi dalam masyarakat. Nah, proses itu disebut
A. Enkulturasi, B. Internalisasi, C. Sosialisasi, D. Evolusi, atau E. Inovasi. Oke, 5 detik untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang benar adalah C. Sosialisasi. Nah, jadi menurut Peter Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak agar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga ia dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kayak sosialisasi di sini lebih ke pembelajaran ya, terkait dengan interaksi di lingkungan sosial. Nah, sebagai pembelajaran yang dapat kita ambil kasarnya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, pertanyaannya, ketika pernikahan campuran terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa, ada satu ritual yang tidak bisa dilaksanakan bersama. Nah, hal tersebut disebabkan. Nah, jadi pertanyaannya, ketika orang berbeda suku Tionghoa dan Jawa menikah, ada satu ritual gitu ya, atau kebiasaan yang tidak bisa dilaksanakan. Kenapa sih? Gitu. A. Terdapat rasa tidak suka antar masyarakat. B. Adanya perbedaan kepentingan di antara dua kelompok. C. Adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. D. Adanya perbedaan kelas sosial. Atau E. Adanya anggapan bahwa kebudayaan lebih baik. Nah, oke. Waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. Nah, kenapa sih adanya perbedaan nilai? Di sini kita lihat sukunya terdiri dari Tionghoa dan Jawa. Nah, di antara dua suku ini memiliki nilai kebudayaan, atau setiap etnis itu memiliki nilai kebudayaan yang khas, nilainya berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan etnis di sini dapat mengalami pencampuran dengan adanya pernikahan, seperti pernikahan antara etnis Tionghoa dan Jawa. Nah, namun tidak semua ritual pernikahan dapat dilaksanakan secara bersama-sama disebabkan adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. Jadi ada suatu nilai dari masing-masing etnis Tionghoa dan Jawa yang tidak bisa dilaksanakan, yang tidak bisa dikerjakan secara bersamaan karena nilai-nilai dari setiap etnis itu berbeda gitu. Oke. Nah, ini kayaknya soal nomor terakhir ya, nomor 10. Orang yang menunaikan ibadah haji mencerminkan tindakan sosial. A. Rasional. B. Berorientasi pada nilai. C. Afektual. D. Tradisional. Atau E. Instrumental. Oke, jawaban waktu untuk menjawab 5 detik. Oke, jawaban yang benar adalah B. Berorientasi pada nilai. Nah, kenapa sih berorientasi pada nilai? Di sini kita di pertanyaannya menunaikan ibadah haji ada nilai tersendiri gitu ya ketika kita melaksanakan ibadah haji. Contohnya sebagai umat muslim gitu ya, umat muslim yang melaksanakan ibadah haji ada nilai spiritual yang bukan mungkin lagi, nilai spiritual yang akan mereka dapatkan setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, selain itu juga menurut Max Weber ya, B gitu, orientasinya jawabannya B, berorientasi pada nilai karena setiap tindakan gitu ya berorientasi pada suatu nilai seperti nilai keindahan, kemerdekaan, dan keyakinan dan atau sebagainya gitu. Jadi jelas orang yang menunaikan ibadah haji itu berorientasi pada nilai. Di sini dikhususkan lagi pada nilai spiritual atau nilai religiusnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk soal sosiologi untuk yang bagian pertama. Nanti ada bagian-bagian berikutnya. Silahkan teman-teman bisa dipelajari atau mungkin yang mau sharing bisa nanti di classroom, silahkan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.